Halo teman-teman, hari ini kita belajar lingkaran yuk. Mari kenalan dengan unsur-unsur lingkaran yang menjadi pembelajaran awal kita pada bab lingkaran kelas 11 ini. Ada apa aja sih unsurnya? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Kita mempunyai 8 unsur dalam lingkaran. Yang pertama, kalau teman-teman melihat ada titik di persis tengah-tengah lingkaran, itu yang dinamakan titik pusat. Sudah lihat di mana titik pusatnya? Betul, di situ teman-teman. Nah, itu titik pusatnya. Lalu, apa sih jari-jari lingkaran? Kalau teman-teman melihat garis yang menghubungkan titik pusat dan lingkaran, ini dinamakan jari-jari lingkaran teman-teman. Lalu kemudian, apa sih diameter? Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Jadi bisa dibilang diameter itu adalah garis yang menghubungkan antara lingkaran melewati titik pusat, kemudian ke lingkaran lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian, apa sih busur? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lingkaran. Jadi, semua garis lengkung ini merupakan busur ya teman-teman. Nah, kadang dibagi menjadi 2 nih, busur kecil dan busur besar. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Lalu kemudian tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Jadi, tali busur ini tidak melewati titik pusat ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan tali busur yang menghubungkan titik antara busur dengan busur tanpa melewati titik pusat. Titik pusatnya di sini ya teman-teman. Kita naikkan. Ya, lalu kemudian ada juring. Nah, juring ini adalah luas daerah dalam lingkaran. Nah, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran. Nah, menurut kalian yang mana juringnya? Yep, benar. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini tuh juring lingkaran. Lalu kemudian kita move ke tembereng. Tembereng itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kira-kira temberengnya yang mana ya teman-teman? Kita ingat, dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Betul, yang ini. Dan yang terakhir adalah apotema. Apa sih apotema itu? Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Nah, tali busur dan titik pusat yang mana ya teman-teman? Yap, ini titik pusat dan tali busur. Ini yang dinamakan apotema. Sudah paham teman-teman? Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham banget kan nih tentang unsur lingkaran? Lah, lanjut aja yuk kita bahas tentang apa sih sudut pusat dan sudut keliling itu. Yuk, langsung aja. Halo teman-teman, kita masuk ke materi lingkaran pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang sudut pusat dan keliling. Setelah membahas unsur, saya akan membahas tentang sudut pusat dan keliling. Singkatnya gini ya teman-teman. Kalau sudut pusat itu di mana sudutnya itu berada di pusat lingkaran. Nah, kalau keliling, sudut keliling merupakan sudutnya berada di keliling lingkaran. Nah, kita gambar ya. Ini anggap aja sudah ada di pusat lingkaran ya titiknya teman-teman. Lalu kemudian sudut pusat berarti sudutnya berada di pusat lingkaran. Ini ya teman-teman sudut pusatnya. Lalu kalau sudut keliling berarti sudutnya berada di keliling lingkaran. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sudut pusat tuh yang A, B, C,
sudut keliling yang ACD, sudut pusat yang ABD. Oke teman-teman. Nah, karena keduanya ini menghadap busur yang sama, teman-teman. Ini busur yang sama. Keduanya memiliki relasi yang berkaitan, besar sudutnya memiliki relasi yang berkaitan. Yaitu kalau sudut pusat sama dengan, rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling, tinggal dibalik aja teman-teman. Sama dengan setengah kali sudut pusat. Sampai sini paham ya teman-teman? Mau ngadepnya sudut keliling yang ngadepnya ke sini, selagi busur menghadap busur yang sama, yaitu yang ini, maka nilainya akan tetap sama. Oke teman-teman, tinggal dioperasikannya saja. Kita masuk ke latihan soal ya teman-teman, biar lebih paham nih. Oke teman-teman, ini sudah ada satu contoh soal mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Di sini perintahnya suruh tentukan sudut BAC. Nah, untuk mengetahui sudut BAC yang mana, untuk sudut kita tinggal lihat tengahnya aja teman-teman. Berarti A. A itu berarti di sini. Berarti kita suruh mencari sudut BAC, berarti yang ini ya teman-teman, yang biru-biru ini nih. Nah, kalau begitu kira-kira yang sudut BAC ini sudut apa? Iya teman-teman, benar, ini adalah sudut keliling. Maka sudut keliling itu adalah rumusnya setengah dikali sudut pusat ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudut pusatnya sudah diketahui. Yang mana sudut pusat? Ya benar, yaitu sudut BOC. Dimana BOC tengahnya O ya, berarti O, berarti di sini 86 derajat. Berarti kita langsung aja kita eksekusi. Setengah dikali sudut pusatnya berapa? 86 sama dengan, tinggal coret 1, tinggal coret 43. Berarti sudut pusatnya adalah 43 derajat. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan yang kedua. Yaitu di sini dibentak untuk tentukan POQ. POQ itu yang mana ya teman-teman? Kita ngeliat di sini POQ yang tengah berarti O. O itu di sini. Berarti O ini merupakan titik pusat. Berarti kita disuruh menentukan titik sudut pusatnya. Dan di sini yang diketahui adalah 29 derajat. Nah, 29 derajat itu apa ya, teman-teman? Ya, 29 derajat ini merupakan sudut kelilingnya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir walaupun gambar beda dari sebelumnya. Ini merupakan sudut yang masih berkesinambungan antara sudut keliling dan sudut pusatnya. Karena dia sama-sama menghadap busur yang sama. Lalu kemudian kita hitung, berarti rumusnya 2 dikali sudut keliling. Berarti 2 dikali kita masukkan sudut kelilingnya 29, hasilnya sama dengan 58 derajat. Sampai sini paham teman-teman? Baik, sekian sudah pembahasan kita tentang unsur dan juga sudut pusat dan sudut keliling dalam lingkaran. Oke, sekiranya ilmu yang hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.